Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Hadi Rida. Saya dari kelas 14 dari mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer. Jadi pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk mempresentasikan hasil pemahaman saya saat belajar mata kuliah ini. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin mempresentasikan salah satu judul, salah satu materi yang menurut saya yang paling mudah saya pahami, yaitu input dan output. Nah, di dalam input output itu terdapat perangkat eksternal, yang mana perangkat eksternal ini adalah menyediakan sarana bertukar data antara perangkat eksternal dan komputer. Di dalam perangkat eksternal terdapat 3 kategori, itu dapat dibaca oleh manusia, dapat dibaca oleh mesin, dan berkomunikasi. Yang mana dapat dibaca manusia itu cocok untuk berkomunikasi dengan pengguna komputer lain. Terus ada poin yang kedua, yaitu video display terminal FPS atau printers. Poin yang kedua, mesin dapat dibaca, yang mana cocok untuk berkomunikasi dengan peralatan, sistem diksi magnetik dan tape sensor dan aktuator. Yang poin yang ketiga adalah komunikasi, yang mana cocok untuk berkomunikasi dengan perangkat jarak jauh seperti terminal, perangkat yang dapat dibaca oleh mesin atau komputer lain. Baik, sebelum saya melanjutkan ke slide berikutnya, jadi saya mohon maaf untuk Bapak, karena kebetulan ketika saya tag video ini sedang hujan, jadi suara saya mungkin rada kurang kedengaran. Baik, saya lanjutkan saja. Yang kedua ada keyboard dan monitor dari interaksi komputer atau pengguna. Nah, pengguna yang menyediakan masukan melalui keyboard, monitor adalah tempat menampilkan data yang disediakan oleh komputer. Jadi setelah misalkan kita sedang membuat tugas di Word. Nah, ketika kita ketik ketika kita itu akan terlihat di monitor, teman-teman. Jadi karakter adalah 2 tipe, dapat dicetak dan kontrol. Yang dapat dicetak berupa alfabet, numerik, dan spesial karakter yang dapat dicetak kertas atau ditempel pada layar atau ditampilkan pada layar. Yang kedua, kontrol ada hubungannya dengan mengendalikan, mencetak, atau menampilkan karakter. Keyboard code, yang mana ketika pengguna menekan tombol itu bakal menghasilkan sinyal elektronik yang diinterpretasikan oleh transducer dalam transducer keyboard dan diterjemahkan ke dalam bit pola kode IRA yang sesuai. Bit pola ini ditransmisikan ke 1/0 modul di komputer. Nah, pada output, karakter kode IRA adalah ditransmisikan ke sebuah perangkat eksternal dari modul 1:0. Transducer menerangkan kode dan mengirim sinyal elektronik yang diperlukan ke perangkat keluaran, baik untuk menampilkan tampilan karakter atau melakukan fungsi kontrol yang diminta. Kita lanjutkan saja. Ada modul function. Ya, di modul function terdapat 5 poin utama, yaitu kontrol dan waktu, deteksi kesalahan, komunikasi perangkat, prosesor komunikasi, dan data buffering. Yang pertama, kontrol dan waktu, yang mana koordinat arus jumlah antara sumber daya internal dan perangkat eksternal. Yang kedua, deteksi kesalahan, yang mana kita mendeteksi dan melaporkan kesalahan transmisi. Yang ketiga adalah komunikasi perangkat, yaitu melibatkan perintah, informasi status, dan data. Yang keempat ada prosesor komunikasi, yang mana melibatkan decoding perintah, data, status pelaporan, alamat pengakuan. Yang kelima ada data buffering, yang mana melakukan operasi buffering yang diperlukan untuk menyeimbangkan perangkat dan kecepatan memori. Selanjutnya ada modul function. Jadi di gambar yang kita lihat ini adalah block diagram of a 1:0 modul, yang mana secara kerja si modul structure ini. Baik, saya lanjutkan saja. Programmer 1:0. Ada 4 teknik dalam melakukan programmer 1:0 ini, teman-teman. Yang mana data yang dipertukarkan antara prosesor dan modul 1:0. Yang kedua, prosesor mengeksekusi program yang memberikan kendali langsung pada 1:0 operasi. Yang ketiga, ketika prosesor mengeluarkan perintah, kita harus menunggu sampai 1:0 operasi selesai. Yang keempat, jika prosesor lebih cepat daripada modul 1:0, boros pada prosesor komen. Ada driven 1:0, yang mana prosesor mengeluarkan perintah 1:0 terus mengeksekusi yang lain instruksi dan terganggu oleh modul 1:0 ketika yang terakhir telah menyelesaikan pekerjaannya. Terus ada akses memori langsung atau JFA, modul 1:0 dan data pertukaran memori utama secara langsung tanpa prosesor keterlibatan. Saya lanjutkan saja. Ada poin perintah, yang mana terdapat 4 poin utama juga, teman-teman. Yang satu ada kontrol, yang kedua ada tes, yang ketiga ada baca, yang keempat ada tulis. Yang kontrol, yang pertama
Control digunakan untuk mengaktifkan peripheral dan mengatakan apa yang dilakukan. Nah, yang kedua, Test digunakan untuk menguji berbagai kondisi status yang berhubungan dengan 1:0 modul dan peripheralnya. Yang ketiga, ada Baca, yang mana menyebabkan modul 1:0 memperoleh item dari data peripheral dan menempatkan dalam buffer internal. Yang keempat, yaitu menyebabkan modul 1:0 mengambil item dari bus data dan kemudian mengirim item dari tersebut ke peripheral. Instruksi. Dengan di program 1:0 ada korespondensi dekat antara 1:0 terkait. Instruksi yang diambil prosesor dari memori dan perintah 1:0 bahwa masalah prosesor ke modul 1:0 untuk menjalankan instruksi. Lanjut. Instruksi driven 1:0. Masalah 1:0 yakni program adalah prosesor harus menunggu waktu yang lama untuk modul 1:0 siap untuk menerima baik penerimaan atau transmisi data. Yang kedua, sebuah alternatif untuk prosesor mengeluarkan 1:0 perintah ke modul dan kemudian melanjutkan untuk melakukan beberapa pekerjaan berguna lainnya. Yang ketiga, modul 1:4 akan mengganggu prosesor untuk meminta layanan ketika siap untuk bertukar data dengan prosesor. Selanjutnya, interrupt processing. Terdapat dua. Yang pertama ada hardware dan software. Di hardware kita melihat di sini device control of order system hardware issues and interrupt. Jadi terdapat ada hardware issue situ teman-teman. Dan di hardware kita melihat ada step by step atau skema terjadinya interrupt processing. Di sini terdapat 5 step. Dan yang kedua ada software. Di software terdapat 4 step. Ada step reminder of process state information, process interrupt, restore process state information, restore of PSW and PC. Selanjutnya design issue. 2 design. Masalah muncul dalam menerapkan interupsi 1:0. Karena akan ada beberapa 1:0 modul bagaimana prosesor melakukan dalam menentukan mana perangkat yang dikeluarkan atau mengganggu. Nah, jika beberapa interupsi memiliki terjadi bagaimana, apakah prosesor memutuskan yang satu untuk diproses, kelemahan program dari ter dan interupsi driven 1:0. Kedua bentuk 1:0 mendapat dari 2 inherent gambar belakang. Kedua bentuk 1:0 mendapat dari 2 inherent. Yang pertama, ada kecepatan transfer 1:0 dibatasi dengan kecepatan dengan yang prosesor dapat menguji dan layanan sebuah perangkat. Yang kedua, prosesor ini terikat dalam mengelola 1:0 transfer dari jumlah instruksi harus dieksekusi untuk tiap transfer 1:0. Nah, ketika volume besar, data yang akan dipindahkan itu lebih. Nah, teknik yang efisien dalam menjalankan memori langsung adalah dengan teknik DMA. Selanjutnya, baik kita lanjut DMA operation. Nah, di sini kita melihat cara kerja DMA breakpoint ini atau DMA operation. Nah, cara kerja DMA operation di sini jadi dia mengalirkan ke fetch introduction, depot introduction, fetch operand, dan execute, dan yang terakhir execute instruction. Nah, jadi ini skema berlangsungnya si DMA operasi DMA ini teman-teman. Nah, di sebelah DMA breakpoint terdapat ada interrupt breakpoint yang mana dia bakal memberikan store result the process interrupt. Baik, saya lanjutkan saja. 1:0 channel and processor. Nah, evaluasi fungsi 1:0 terdapat ada 6 poin. Yang pertama, CPU secara langsung mengontrol perangkat peripheral. Yang kedua, sebuah pengontrol atau modul 1:0 ditambahkan. CPU menggunakan di program 1:0 tanpa interupsi. Yang ketiga, konfigurasi sama seperti dalam langkah yang kedua digunakan. Tapi sekarang interupsi yang digunakan, CPU tidak perlu menghabiskan waktu menunggu 1:0. Operasi yang akan dilakukan dengan demikian meningkatkan efisiensi. Yang keempat, modul 1:0 diberikan secara langsung akses ke memori via DMA. Hal ini dapat memindahkan blok data ke memori tanpa melibatkan CPU, kecuali di awal dan akhir dari transfer. Yang kelima, modul 1:0 ditingkatkan menjadi prosesor sendiri dengan benar, dengan spesialisasi set instruksi yang disesuaikan untuk 1:0. Yang keenam, modul 1:0 memiliki memori sendiri dan pada kenyataannya komputer punya hak sendiri teman-teman.
Dengan arsitektur ini, satu set besar 1:0 perangkat dapat dikontrol dengan sedikit keterlibatan CPU. Flash berikutnya, the external interface point, the point, dan multi-point. Nah, hubungan antara 1:0 modul dalam sistem komputer dan perangkat eksternal dapat point-to-point dan multi-port. Nah, antarmuka point to point menyediakan jalur khusus antara modul 1:0 dan perangkat eksternal. Pada sistem kecil, PC workstation, casting point, put point, termasuk untuk keyboard, printer, dan modem eksternal. Antarmuka eksternal, multi-point digunakan untuk mendukung eksternal perangkat atau penyimpanan massal atau tape drive dan multimedia perangkat CD, ROM, video, dan audio. Selanjutnya, Thunderbolt terbaru dan tercepat koneksi peripheral. Thunderbolt ini adalah tercepat koneksi peripheral teknologi menjadi tersedia untuk tujuan umum yang digunakan. Dikembangkan oleh Intel dengan kolaborasi dari Apple. Teknologi Thunderbolt digabungkan dari data, video, audio, dan daya menjadi satu kecepatan tinggi koneksi untuk peripheral seperti hard drive, write array, kotak pengambilan video, dan antarmuka jaringan. Menyediakan throughput hingga 10 Gbps di setiap arah dan hingga 10 watt kekuatan peripheral yang terhubung. Nah, kompatibel dengan Thunderbolt antarmuka peripheral sangat lebih kompleks dari USB sederhana. Produk generasi pertama terutama ditujukan untuk pasar profesional seperti editor audio visual yang ingin menjadi mampu memindahkan volume data yang besar secara cepat atau perangkat penyimpan laptop. Nah, poin yang terakhir, Thunderbolt adalah fitur standar dari laptop Apple MacBook Pro, dan komputer desktop iMac. Berikutnya, InfiniBand. Spesifikasi 1:0 terbaru ditujukan untuk pasar server kelas atas. Versi pertama kali dirilis pada tahun 2001. Standar menjelaskan arsitektur dan spesifikasi untuk aluran data di antara prosesor dan perangkat 1:0 cerdas. Telah menjadi antarmuka yang populer untuk jaringan area penyimpanan dan konfigurasi penyimpanan besar lainnya, mengaktifkan server, penyimpanan jarak jauh, dan perangkat jaringan lainnya untuk dilampirkan dalam kain pusat switch dan link. Arsitektur berbasis switch dapat menghubungkan hingga 60.000 server, sistem penyimpanan, dan perangkat jaringan. Infinite Band Operation. Setiap hubungan fisik antara switch dan terlampir antarmuka dapat mendukung hingga 16 saluran logis yang disebut virtual jalur. Satu jalur disediakan untuk manajemen struktur dan jalur lain untuk data ampul. Jalur virtual untuk sementara didedikasikan untuk transfer data dari satu node akhir ke lain di atas InfiniBand kain. Switch InfiniBand memetakan lalu lintas dari jalur ke jalur keluar untuk meretakan data antara titik akhir yang diinginkan. Setiap hubungan fisik antara switch dan antarmuka terlampir dapat mendukung hingga 16 saluran logis yang disebut jalur virtual. Arsitektur protokol berlapis digunakan yang terdiri dari 4 lapisan. Yang pertama fisik, yang kedua link, yang ketiga jaringan, yang keempat transport. Slide berikutnya, IBM Z Enterprise 196 1:0 structure yang diperkenalkan pada tahun 2010. Penawaran komputer mainframe terbaru IBM System didasarkan pada pengguna chip Z196 chip multi-core 5,6 GHz dengan 4 core dapat memiliki maksimal 24 chip prosesor atau sekitar 96 core. Nah, yang mana memiliki subsistem 1:0 khusus yang mengelola semua operasi 1:0. Dari 96 prosesor inti hingga 4 diantaranya dapat didedikasikan untuk pengguna 1:0, membuat 4 subsistem saluran CSS. Setiap CSS terdiri dari elemen berikut ini: prosesor bantuan sistem atau SAP, area sistem perangkat keras atau HSA, partisi logis, subchannel, jalur saluran, dan saluran. Selanjutnya, ini cara kerja IBM Z 196 1:0 system structure. Baik, jadi itu saja yang dapat saya paparkan. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.